Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Inta Rohani, NPM 2023010016 dari Prodi Akuntansi. Saya akan memaparkan tentang perilaku bermoral dan perilaku tidak bermoral. Yang pertama yaitu definisi perilaku dan definisi moral. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, dan masih banyak yang lainnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sedangkan yang dimaksud dengan moral, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti adat kebiasaan. Perilaku bermoral. Perilaku bermoral adalah perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai masyarakat di mana individu tinggal, sehingga perilaku bermoral dapat dikatakan dengan perilaku yang baik dan pantas dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Contoh dari perilaku bermoral dapat dilihat di gambar yang pertama, yaitu meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Perilaku ini seringkali dilalaikan terutama oleh kalangan remaja. Remaja saat ini sering mengubah kata maaf dengan kata baperan, padahal kita tidak tahu apa yang dirasakan dan difikirkan oleh orang lain. Mungkin bagi kita itu merupakan hal yang sepele, namun lain halnya dengan yang orang lain rasakan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, lebih baik kita mengucapkan kata maaf daripada kita bersembunyi di balik kata baperan. Contoh dari gambar yang kedua yaitu mengucapkan terima kasih. Terima kasih termasuk kalimat yang sederhana namun sangat penting untuk diperhatikan, terutama ketika kita mendapat bantuan dari orang lain dan kita belum bisa ataupun tidak bisa untuk membalas budi. Maka setidaknya kita dapat mengucapkan terima kasih untuk menghargai dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan orang lain terhadap kita. Dan contoh yang ketiga, yaitu membungkuk ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Perilaku ini juga seringkali dilalaikan terutama di kalangan remaja. Padahal perilaku ini itu sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan salah satu tata krama untuk menghargai orang yang lebih tua dari kita. Yang selanjutnya yaitu perilaku tidak bermoral. Perilaku tidak bermoral adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai masyarakat di mana individu tinggal, sehingga perilaku tidak bermoral dapat dikatakan dengan perilaku yang tidak baik dan tidak pantas dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Contoh dari perilaku tidak bermoral dapat dilihat di gambar, yaitu pembulian. Pembulian seringkali terjadi di kalangan remaja ketika remaja menginjak masa usia di bangku sekolah. Pembulian dapat berbentuk kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Pembulian itu sendiri dapat terjadi karena perbedaan ras, agama, gender, seksualitas, ataupun kemampuan. Jadi untuk menghindari pembulian, maka kita harus mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang terakhir yaitu 4 pokok utama yang dipelajari dalam membentuk moral seseorang. Yang pertama, belajar dari apa yang diharapkan kelompok dari anggotanya. Harapan yang terperinci yaitu dalam bentuk hukum, kebiasaan, dan peraturan. Pada masa anak-anak, individu tidak dituntut untuk tunduk pada hukum dan kebiasaan. Tetapi setelah individu memasuki usia sekolah, secara bertahap diajari hukum yang berlaku. Dengan begitu, anak akan belajar pada peraturan yang ditentukan berbagai kelompok atau lingkungan sosialnya baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Hal inilah yang kemudian membentuk dasar pengetahuan anak tentang harapan berbagai kelompok. Adanya proses belajar ini, anak diharapkan untuk mematuhi segala bentuk peraturan dan siap menerima konsekuensi tentang peraturan yang dilanggarnya. Yang kedua yaitu belajar mengembangkan perasaan bersalah dan rasa malu. Rasa bersalah digunakan sebagai evaluasi diri yang negatif yang terjadi ketika individu mengakui bahwa perilakunya berbeda dengan nilai moral yang dirasakan dan wajib untuk dipenuhi. Sedangkan rasa malu sebagai reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul akibat dari adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Dengan kata lain,
Rasa bersalah berperan lebih penting daripada rasa malu yang dimiliki oleh individu dalam mengendalikan perilaku. Yang ketiga, yaitu belajar mengembangkan hati nurani sebagai kendali internal perilaku individu. Salah satu tugas perkembangan masa anak-anak adalah belajar menggunakan hati nurani sebagai pengendali tingkah laku. Pada masa anak-anak, membentuk standar dalam bertingkah laku sangatlah rumit. Oleh karena itu, perilaku individu harus dikendalikan menjelang memasuki oleh batas-batas yang ditentukan oleh lingkungannya. Tetapi, ketika anak memasuki usia remaja, terjadi pergeseran bertahap dari kendali lingkungan ke kendali internal. Pada waktu anak memasuki usia remaja, polisi internal harus mengambil alih kendali perilaku anak. Dan yang terakhir, yaitu belajar melakukan interaksi dengan kelompoknya. Interaksi sosial memegang peranan penting dalam perkembangan moral. Pada mulanya, interaksi sosial berawal dari lingkungan keluarga. Seiring berkembangnya kemampuan dalam berkomunikasi, interaksi sosial meluas sampai pada lingkungan sosial yang lebih luas. Individu yang diterima di lingkungan sosialnya dengan baik akan memberikan kesempatan belajar kode moral dan memotivasi individu untuk menyesuaikan dengan kode moral yang telah ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.